adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu. Siapa yang mau sharing? Nyaman. Ada lagi? Ada yang mau sharing? Gimana rasanya baca Mazmur 23? Kata demi kata. Ada yang mau sharing? Oh, nggak tahu. Menguatkan, merasa nyaman, merasa dikuatkan gitu ya. Tapi pernah nggak saudara-saudara berpikir apa yang mesti saudara-saudara lakukan setelah membaca Mazmur 23? Ada nggak? Kita boleh sharing. Ini kan jemaat nggak terlalu banyak. Mengikuti, apa yang Ibu ikuti? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi mengupayakan apa yang sudah dibaca. Ya kalau gitu kita nggak usah khotbah lah, terus pulang. Ya, tapi begini, apa yang disampaikan oleh Ibu siapa? Ibu Tati. Apa yang disampaikan oleh Ibu Tati itu tidak selalu secara otomatis dilakukan oleh setiap kita gitu ya. Tadi ketika saya setir dari Roseville ke sini di highway, tadi ada sepeda motor besar mode gitu ya. Pas kok jaketnya di belakangnya tulisannya Jesus is my shepherd. Tapi dia nyetirnya apa kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul gitu ya, sesuka hati, sampai diklakson-klakson gitu ya sama mobil-mobil yang lain. Saya lalu sambil setir berpikir gitu ya, bahwa kadangkala kita itu seperti itu. Di satu sisi kita menghayati bahkan mengimani kalau Yesus itu adalah gembalaku. Tapi bagaimana laku hidup kita? Tadi malam saya memimpin PA di GKI Sacramento dan bahannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 tentang sehati sejiwa. Lalu ada salah seorang dari peserta PA yang sharing bagaimana pengalamannya ketika berbuat baik kepada seseorang. Jadi dia meminta sesuatu, minta-minta lah gitu ya. Lalu diberikan makanan, makanannya dilempar. Jadi ternyata orang ini minta-mintanya tuh mau minta duit, bukan minta makanan. Jadi dia marah, tapi dia juga jadi balik marah gitu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Dia merasa enggak untuk melanjutkan gitu ya, berbuat baik. Jadi kapok kira-kira gitu ya, kapok, nggak mau lagi berbuat baik, nggak peduli lah gitu. Orang mau ada kesulitan apa karena pengalaman pahit itu. Nah, saudara-saudara, kadangkala hal yang seperti itu juga mewarnai perjalanan pelayanan kita. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kalau ditanya kamu sekarang bergereja di mana atau melayani di mana, di A, B, C gitu ya. Tapi kadang orang hanya sekedar ngomong bahwa dia melayani. Sebetulnya dia tidak melayani Tuhan. Kenapa? Melayani diri sendiri. Karena ketika kemudian dia punya ide, punya pemikiran, punya masukan-masukan yang kemudian tidak diterima, kadang-kala lalu jadi marah, kecewa, ngambek, lalu pergilah ke gereja lain. Padahal di gereja lain nanti ketemu hal yang sama juga gitu ya. Ngambek sama Tuhan, ngambek sama gereja. Ini adalah sebuah realitas. Pengalaman, kalau di
Jakarta, saudara-saudara, pulang dari kebaktian itu biasanya kan suka berebut keluar tuh parkiran di parkiran. Jadi nanti misal kalau saudara-saudara googling GKI Pamulang, itu sebetulnya GKI Pamulang parkirannya luas gitu. Tapi di lingkungan GKI Pamulang itu ada begitu banyak gereja yang nggak punya parkiran, sehingga mereka suka parkir juga ke kita. Jadi kalau orang Jawa bilang umpuk-umpukan gitu ya. Kalau pas mau keluar, nah disitulah kadang-kala terjadi percekcokan. Baru saja selesai kebaktian keluar, belum sampai 10 menit sudah ribut berantem. Dan itu adalah pemandangan yang hampir setiap hari Minggu terjadi. Tapi orang seringkali suka lupa dia tadi habis dengerin apa. Karena itu tadi saya menanyakan kepada saudara-saudara, apa perasaan saudara dan apa yang kemudian saudara lakukan ketika saudara mendengar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ini adalah sebuah statement yang menurut saya sangat familiar. Tapi tidak dengan serta-merta kita lalu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita memiliki seorang gembala yang baik, lagu-lagunya luar biasa, tadi juga kita ada yang kita nyanyikan gitu ya. Gembala baik bersuling nan merdu, Tuhan adalah Tuhan kau gembala kami, Tuhan engkaulah gembalaku. Lagu-lagu ini sering sekali kita nyanyikan. Tetapi sekali lagi tidak dengan serta-merta lalu menjadi upaya yang nyata yang kita lakukan untuk menjadi juga seorang domba yang baik. Jadi kalau tema kita hari ini Tuhanku gembalaku, gembalaku itu adalah gembala yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 23, tetapi juga di dalam Injil Yohanes dikatakan sebagai yang baik. Kata baik di dalam Injil Yohanes itu memakai kata kalos. Kalos itu bukan hanya sekedar mau menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik, tapi dia adalah seorang gembala yang mulia. Kenapa mulia? Dia mau mengorbankan seluruh hidup dan nyawa. Dia adalah seorang gembala yang ideal, seorang gembala yang sempurna. Itu kaos. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari mengenai gembala, mungkin kita saya nggak tahu apakah ada di antara saudara-saudara yang pernah atau dulu masa kecilnya di desa di Indonesia. Biasanya dari perkotaan gitu ya. Jadi jarang yang betul-betul bisa memahami peran seorang gembala itu seperti apa. Gembala di Palestina, saudara-saudara, itu sangat berbeda. Meskipun di Indonesia kita juga bisa menjumpai, kalau pergi ke pedesaan, menjumpai gembala-gembala bebek gitu ya, menggembalakan bebek. Tapi berbeda. Karena di negeri kita, kambing atau domba itu dipelihara atau digembalakan dengan tujuan atau pada usia atau bobot tertentu kambing atau domba itu akan dijual atau dipotong. Kalau di Palestina, umumnya domba-domba itu dipelihara untuk diambil bulunya atau diambil susunya, sehingga domba-domba itu akan hidup dalam jangka waktu yang lama. Ini di sini ada Ibu Sieni, dulu papahnya di Solo jual sate. Biasanya sate kambing ya. Kambingnya mungkin yang muda-muda ya yang diambil. Tapi kalau di Palestina diambil susu dan woolnya. Jadi dipelihara dengan cukup lama sehingga ada sebuah relasi yang intens antara gembala dengan domba.
Jadi nggak asal dikasih makan begitu ya. Seorang gembala itu bisa memberikan nama kepada domba-dombanya satu persatu, niteni. Apa niteni bahasa Indonesianya? Ya, memperhatikan detail itu niteni. Jadi memberikan nama satu persatu. Dan si gembala itu akan menjaga kawanan domba itu pagi, siang, malam dari berbagai ancaman. Coba bayangkan. Kalau di Indonesia mungkin kambing domba cuma sesekali diajak keluar, cuma cari rumput gitu biar nggak kecapean gitu yang punya kambing, tapi nggak tiap kali. Dan para gembala itu betul-betul menjaga dari serangan binatang-binatang buas. Thompson dalam bukunya The Land and the Book menolong kita untuk memahami hubungan antara gembala dan kawanan dombanya. Gembala dan kawanan domba-dombanya itu, si gembala ini sebentar-sebentar suka memanggil, kalau menurut Thompson. Suka manggilin kambing atau domba yang bandel-bandel itu suka dipanggil-panggil. Jadi kalau di rumah ini biasanya ibu-ibu yang suka cerewet ya, suka bawel sama anak-anaknya. Gembala itu begitu. Dan yang unik menurut Thompson nih, kalau yang manggil bukan si gembala yang biasa menggembalakan itu, kambingnya nggak akan nurut, nggak akan dengerin. Domba-domba ini mengenal betul suara dari si gembala dan mengikutinya. Jadi jangan coba-coba kalau yang nggak mengenali lalu coba-coba untuk manggil, nggak akan didengerin. Ya. Kalau ini sekali lagi dengan istilah Jawa ya, orang direwes, nggak digubris kalau dipanggil. Mereka ya, kambing domba ini kalau dipanggil dia akan segera mendongakkan kepalanya, mencari suara si gembala. Nah, saudara-saudara, lalu penulis yang lain, Morton, menceritakan tentang satu kejadian yang dilihatnya dalam sebuah gua di dekat Bethlehem, di mana dia menyaksikan ada dua orang gembala memberikan perlindungan kepada kawanan domba mereka. Domba-domba itu disuruhnya berlindung di dalam gua sepanjang malam. Lalu keesokan harinya, bagaimana? Si gembala itu mengeluarkan domba-dombanya. Seorang gembala itu berdiri pada jarak tertentu dengan mengeluarkan suara panggilan yang aneh. Dan kiranya domba-domba itu seperti mengerti suara si gembala dan mereka satu persatu keluar. Jadi, saudara-saudara, kalau tadi kita diberi kesempatan untuk membaca dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, di mana Yesus mengklaim dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Ini memang adalah sebuah personifikasi yang sangat tepat untuk menggambarkan peran Yesus di dalam kehidupan para muridnya, di dalam kehidupan umatnya. Ia, saudara-saudara, adalah sosok yang sangat peduli, sosok yang begitu rela untuk memberikan hidupnya, memberikan dirinya bagi domba-dombanya. Dan ketika bulan lalu kita boleh merayakan Paskah, itu menjadi satu pengingat bagaimana dia memang adalah seorang gembala yang baik, yang bukan hanya membawa domba-dombanya itu ke padang rumput yang hijau, tetapi juga memberi dirinya demi keselamatan setiap domba-dombanya. Ia mengorbankan apapun untuk saudara dan saya.
fungsi seorang gembala yang baik itu betul-betul dijalankan oleh Yesus. Kalau saudara-saudara kita juga membaca misalnya di Injil yang sebelumnya, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 5, kita juga menyaksikan bagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, disinilah persoalannya. Sebagai domba, saudara dan saya, bagaimana merespon Yesus yang adalah gembala yang ideal, gembala yang sempurna itu dalam keseharian kita. Adakah saudara dan saya merespon keberadaan Yesus sebagai gembala yang ideal dalam hidup saudara dan saya? Kita tidak layak untuk menerima pengorbanan seorang anak Allah. Tapi itulah yang Dia sudah lakukan untuk saudara dan saya. Kepada saudara dan saya, bukan hanya dipanggil untuk sekedar merasakan nikmatnya, merasakan tenangnya, merasakan nyamannya, memiliki Tuhan yang seperti itu. Kita harus merasa nyaman, betul. Kita harus merasa bersyukur, betul. Tetapi kenyamanan, syukur kita, rasa tenang kita, rasa bahagia kita tidak pernah boleh berhenti hanya sampai pada diri kita sendiri. Kita harus terus melangkah seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang gembala yang baik bagi saudara dan saya, saudara dan saya juga harus bersama-sama kita berjuang melangkah untuk berupaya menjadi domba yang juga kalos, domba yang ideal, domba yang sempurna, meskipun katanya kesempurnaan itu baru nanti kalau Tuhan sudah panggil. Tapi kan ibarat orang naik tangga, kita sedang melangkah dari satu tangga ke tangga berikutnya. Dan itulah yang harus terus kita upayakan. Mungkin kita belum sempurna, tapi kita mau untuk menjadi sempurna. Karena itu harus ada upaya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi domba yang ideal, menjadi domba yang baik? Ada yang mau sharing? Mungkin saudara-saudara punya pengalaman bagaimana ketika saudara mau menjadi seorang yang menyatakan cinta kasih, menyatakan kebaikan kepada seseorang. Ada? Iya. Mungkin terlalu banyak, jadi ada dua kemungkinan. Terlalu banyak yang mau diceritakan, atau selama ini kita nggak pernah berpikir ke situ gitu ya. Tapi oke, hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang begitu peduli dengan saudara. Seperti yang digambarkan oleh Thompson tadi. Tiap kali Tuhan memanggil kita dengan caranya, Dia membawa kita kepada rumput yang hijau. Kita nggak pernah keleleran, nggak pernah kelaparan gitu ya. Tuhan memelihara hidup kita. Mungkin kita nggak kaya raya gitu, tapi kita nggak pernah kekurangan. Kita tetap bisa makan, kita tetap bisa menikmati hidup ini. Itu adalah karya Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama mulailah dari lingkup yang kecil, dari komunitas PKI San Jose ini. Bagaimana saudara menjalankan peran saudara untuk bisa juga belajar seperti Tuhan, menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Tantangan hidup di negara besar seperti di sini itu luar biasa. Bagaimana egosentrisme itu tumbuh dengan subur. Katanya time is money. Betul nggak?
time is money. Jadi kalau kita harus mendengarkan curhatan teman gitu ya, buang-buang waktu. Harus menyediakan diri untuk mendoakan, untuk mendengarkan keluh kesah teman-teman kita. Kadang-kadang mungkin kita merasa bosan, merasa sayang-sayang waktunya gitu. Ya. Tapi ketika kita mau untuk berusaha melakukannya, itu adalah sebetulnya sedang berusaha menjalankan peran menjadi seorang gembala yang baik. Di tengah-tengah kita mungkin kalau ketemu ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu ya, belum tentu nggak ada masalah loh. Katanya kalau nggak dikenal, kita nggak kenal, nggak sayang. Semakin kita kenal, kita semakin tahu, oh ternyata dia itu punya persoalan, punya pergumulan yang kalau kita ketemu di gereja, kalau nggak ngobrol gimana? Saya nggak tahu, suka ada kesempatan untuk makan bareng. Ya, itu kesempatan yang baik. Setiap minggu ya? Oh, good. Semua ikut? Oh, bagus ya. Kalau di Indo, kita, tapi memang situasinya beda ya. Kalau di Indo, seperti di tempat di mana saya dulu melayani di GKI Pamulang, pertama melayani jemaatnya masih 500-an gitu ya. Setelah 28 tahun melayani, udah 3.000 lebih. Jadi kalau selesai kebaktian, ada acara tea time, ada kacang goreng gitu-gitu ya. Yang ada L4, lu lagi. Orangnya itu aja yang mampir gitu ya. Padahal sebetulnya kita menyediakan teh, kopi gitu tuh supaya kita bisa guyup gitu, bisa sama-sama terus saling mengenal, sehingga kita makin tahu apa yang menjadi pergumulan dari masing-masing jemaat gitu. Karena kalau cuma ketemu hai gitu kan kita nggak ngerti apa sih masalahnya gitu. Nah tapi itu pun belum sepenuhnya bisa dijalankan gitu ya. Tapi itulah tantangan kita, dan baik kalau misalnya setiap hari Minggu ada kesempatan untuk makan bersama, itu menjadi kesempatan untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya bisa memenuhi, tapi paling tidak kita bisa menjadi teman untuk mendengarkan pergumulannya, mendoakan, syukur-syukur kalau dia butuh sesuatu kita bisa nolong. Itu saudara-saudara, menjalankan peran menjadi seorang domba yang baik, gembala yang baik, gembala yang awas, domba yang awas. Semoga Tuhan menolong setiap kita untuk menjalankan peran kita sebagai domba yang baik, gembala yang baik. Tuhan memberkati.